Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Srivia Nurhasanah, Muhammad Mustaqim, Hasna Safira Riyandika, Nuria Hamiatul Umah, dan Ahmad Atib Hasani akan mempresentasikan tentang latar belakang perlunya BK di dunia pendidikan. Dengan materi yang pertama yaitu peran bimbingan dan konseling dalam dunia pendidikan. Setelah peranan keluarga menjadi peranan yang utama untuk tumbuh kembang si anak, maka selanjutnya yang menempati posisi kedua adalah peran dari lingkungan, terutama lingkungan sekolah. Karena sebagian waktu dari 24 jam akan dihabiskan di lingkungan sekolah. Maka dari itu, penting adanya pendidikan bimbingan dan konseling di sekolah. Peran pendidikan konseling mencerdaskan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan, kepribadian yang mantap, dan juga kepribadian yang harus bisa mandiri, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam jiwa anak. Disinilah pendidikan tidak hanya berperan untuk intelek saja, namun pendidikan juga harus mampu membuat dirinya berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Bimbingan konseling atau dengan nama lain kita kenal dengan sebutan pendidikan konseling merupakan inti ataupun jantung hati dari kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Karena bimbingan konseling berperan sebagai salah satu bimbingan yang memberikan pertolongan kepada sekumpulan individu untuk bisa mengatasi segala masalah yang ada di dalam kehidupannya, menyikapinya dengan baik dan juga dapat mencapai rasa sejahtera di dalam hidupnya. Bimbingan konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli, agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya, sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya, di mana ia diberi panduan pribadi dan langsung dalam pemecahan masalah klien. Konseling harus ditujukan pada perkembangan yang progresif dari individu untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri. Proses pemberian bantuan hanya boleh dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Kemudian, hubungan bimbingan dan konseling dengan pendidikan dan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, setiap guru mempunyai keinginan agar semua siswanya dapat memperoleh hasil belajar yang baik dan memuaskan. Harapan tersebut seringkali kandas dan tidak terwujud, karena banyak siswa tidak seperti yang diharapkan. Maka seringkali mengalami berbagai macam kesulitan dalam belajar. Untuk mengatasi masalah kesulitan belajar, maka bimbingan dan konseling dapat memberikan layanan dalam bimbingan belajar, bimbingan sosial, dan bimbingan dalam mengatasi masalah-masalah pribadi. Yang pertama yaitu bimbingan belajar. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua yaitu bimbingan sosial. Dalam proses belajar di kelas, siswa juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan kelompok. Bimbingan sosial ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan masalah sosial,
sehingga terciptalah suasana belajar mengajar yang kondusif. Yang ketiga yaitu bimbingan dalam mengatasi masalah-masalah pribadi. Bimbingan ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah-masalah pribadinya yang dapat mengganggu kegiatan belajarnya. Siswa yang mempunyai masalah dan belum dapat diatasi atau dipecahkan akan cenderung mengganggu konsentrasinya dalam belajar. Akibatnya, prestasi belajar yang dicapai rendah. Hambatan konselor dalam melakukan pelayanan bimbingan dan konseling. Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor widya wiswara, fasilitator, dan instruktur menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6. Namun masih banyak ditemukan hambatan-hambatan yang dihadapi konselor dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling. Secara garis besar, hambatan bimbingan dan konseling dibagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Pengertian hambatan internal. Hambatan internal ini berkaitan dengan kompetensi konselor. Kompetensi konselor meliputi kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi akademik konselor yakni lulusan S1 bimbingan konseling atau S2 bimbingan konseling dan melanjutkan pendidikan profesi selama 1 tahun. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa masih banyak ditemukan di berbagai sekolah seperti SMP, MTS, MA, SMK, atau SMK, guru BK non-BK. Artinya, konselor sekolah yang bukan berlatar pendidikan bimbingan dan konseling. Kompetensi profesional terbentuk melalui latihan, seminar, workshop. Untuk menjadi konselor profesional memerlukan proses dan waktu. Konselor profesional membutuhkan jam terbang yang cukup matang. Pengertian hambatan eksternal. Layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. Benarkah pekerjaan bimbingan konseling dapat dilakukan oleh siapa saja? Jawabannya bisa saja benar dan bisa saja tidak. Jawaban benar jika bimbingan dan konseling dianggap sebagai pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan secara amatir belaka. Sedangkan jawaban tidak jika bimbingan dan konseling itu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan dan teknologi, yaitu mengikuti filosofi, tujuan, metode, dan asas-asas tertentu. Dengan kata lain, dilaksanakan secara profesional. Bimbingan dan konseling hanya untuk orang yang bermasalah saja. Sebagian orang berpandangan bahwa BK itu ada karena adanya masalah. Jika tidak ada, maka BK tidak diperlukan. Dan BK itu diperlukan untuk membantu penyelesaian masalah saja. Memang tidak dipungkiri bahwa salah satu tugas utama bimbingan dan konseling adalah untuk membantu dan menyelesaikan masalah. Tetapi sebenarnya, BK juga peran sendiri adalah melakukan tindakan preventif agar masalah tidak timbul dan antisipasi agar tidak masalah yang sewaktu-waktu datang dan tidak berkembang menjadi masalah yang besar. C. Keberhasilan layanan BK tergantung kepada sarana dan prasarana. Seringkali kita temukan pandangan bahwa kehandalan dan kehebatan seorang konselor itu disebabkan dari ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan mutakhir. Seorang konselor yang dinilai tidak bagus kinerjanya seringkali berdalih dengan alasan bahwa ia kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang bagus. Sebaliknya, pihak konseling pun terkadang juga terjebak dalam asumsi bahwa konselor yang hebat itu terlihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki konselor. Pada hakikatnya, kehebatan konselor itu dinilai bukan dari faktor luarnya, tetapi lebih kepada faktor kepribadian konselor itu sendiri, termasuk di dalamnya pemahaman agama, tingkah laku sehari-hari, pergaulan, dan gaya hidup. D. Konselor harus aktif, sedangkan konseli harus atau boleh pasif.
Sering kita temukan bahwa konseli sering menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalahnya kepada konselor. Mereka menganggap bahwa memang itulah kewajiban konselor. Terlebih lagi jika dalam pelayanan BK tersebut konseli harus membayar. Hal ini terjadi sebenarnya juga disebabkan karena tak jarang konselor yang membuat konseli itu menjadi sangat berketergantungan dengan konselor. Konselor terkadang mencitrakan dirinya sebagai pemecah masalah yang handal dan dapat dipercaya. Konselor seperti ini biasanya berorientasi pada ekonomi, bukan pengabdian. Menganggap hasil pekerjaan BK harus segera terlihat. Seringkali konseli, orang tua atau keluarga konseli yang berekonomi tinggi memaksakan kehendak kepada konselor untuk dapat menyelesaikan masalahnya secepat mungkin, tak peduli berapapun biaya yang harus dikeluarkan. Tidak jarang konselor sendiri secara tidak sadar atau sadar karena ada faktor tertentu menyanggupi keinginan konseli yang seperti ini. Biasanya konselor ini meminta kompensasi dengan bayaran yang tinggi. F. Guru bimbingan dan konseling di sekolah adalah polisi sekolah. Masih banyak anggapan bahwa bimbingan dan konseling adalah polisi sekolah. Hal ini disebabkan karena seringkali pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya masalah pelanggaran, kedisiplinan, dan peraturan sekolah lainnya kepada guru BK. Bahkan, banyak guru BK yang diberi wewenang sebagai eksekutor bagi siswa yang bermasalah. Sehingga banyak sekali kita temukan di sekolah-sekolah yang menganggap guru BK sebagai guru killer yang ditakuti. Guru BK itu bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disegani, dicintai, dan diteladani. Konselor adalah kawan pengiring, penunjuk jalan, pemberi informasi, pembangun kekuatan, dan pembina perilaku-perilaku positif yang dikehendaki, sehingga siapapun yang berhubungan dengan bimbingan konseling akan memperoleh suasana sejuk dan memberi harapan. Selanjutnya yaitu dampak layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan konseling merupakan unsur yang sangat penting dan harus tersedia dalam sebuah lembaga pendidikan, khususnya sekolah. Bimbingan konseling juga memiliki posisi penting dalam sebuah lembaga pendidikan, yaitu untuk menentukan maju atau mundurnya mutu pendidikan. Dengan bantuan bimbingan dan konseling, maka pendidikan yang tercipta tidak akan menciptakan individu yang hanya berorientasi akademik tinggi. Namun, lebih dari itu, pendidikan yang tercipta melalui bantuan bimbingan dan konseling juga akan menciptakan individu yang berorientasi akademik tinggi, berpribadian baik, serta memiliki hubungan sosial yang baik pula. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, terdapat beberapa dampak bagi para siswa, di antaranya dampak positif. Dampak positif dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah terpecahkannya masalah-masalah belajar siswa, tercapainya tugas-tugas perkembangan siswa, menurunkan tingkat depresi siswa, serta membantu untuk memahami dan menerima diri sendiri. Dampak negatif. Dampak negatif layanan bimbingan dan konseling di sekolah ialah memerlukan waktu yang cukup banyak dalam pelaksanaan, apalagi jika memakai jam belajar efektif. Dampak pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah bagi para guru diantaranya A. Dampak positif. Dampak positif dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah bagi seorang guru adalah dapat mengenal dan memahami setiap siswa, baik
sebagai individu maupun kelompok. B. Dampak negatif. Dampak negatif dari layanan bimbingan dan konseling di sekolah bagi seorang guru ialah pelaksanaan program bimbingan dan konseling menyita banyak waktu guru, pembimbing sehingga memerlukan pengorbanan dari guru tersebut. Implikasi peranan bimbingan konseling di sekolah adalah untuk membantu pada umumnya dengan membantu kelancaran keberlangsungan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun, pada kenyataannya, bimbingan konseling yang diharapkan dapat diimplikasikan dengan baik di sekolah-sekolah tidak berjalan seperti yang diharapkan. Selain itu, terdapat pula dampak layanan bimbingan konseling bagi para orang tua, yaitu A. Dapat memelihara hubungan dengan keluarga sebagai seorang pribadi yang utuh. B. Dapat mengembangkan kemampuan untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan psikologis yang lazim dengan anaknya. C. Dapat mengembangkan kemampuannya untuk bekerja lebih baik dan profesi dan jabatannya. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.